به وأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. أما بعد فإن أصل الكلام كلام الله خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. Ikhwan wa akhwat rahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita memuji Allah Jalla Jalaluhu di mana Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita ya dalam menimba ilmu agama. Dan ini adalah salah satu dari keutamaan dan ini adalah sebaik-baik jihad ya, yaitu talabul ilm, menimba ilmu agamanya. Dengannya seorang hamba mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala selepas Ramadan masuk di bulan Syawal terasa lebih berat daripada beramal saleh ketika Ramadan. Semangat di bulan Ramadan, dan ternyata itu kita rasakan sebagaimana Nabi SAW juga merasakannya dan para sahabatnya. Berat ketika lepasnya bulan Ramadan karena memang syaitan telah dilepas Allah Subhanahu wa taala kembali untuk menggoda lebih kuat godaannya ketika ya Ramadan telah berlalu. Oleh karenanya kita banyak berdoa kepada Allah ya untuk memberikan ilmu yang manfaat sebagaimana Nabi SAW berdoa, dan dengannya ya kita juga berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan juga berlindung juga dari 4 hal dari Imam Muslim, kata Nabi sallallahu, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa', min qalbin la yasha', min nafsin la tashba', min da'watin la yustajabul ha. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat, ya, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa tidak pernah tenang, dan dari doa yang tidak diijabah ya Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan ini juga pembahasan min ajaibid doa, yaitu keajaiban doa. Ya, di antara Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili dalam ceramahnya, beliau menyebutkan di antara sekian banyak dari pengabulan doa, hendaknya kita melakukan 3 hal tersebut. 3 hal itu adalah nanti amal saleh. Melakukan amal saleh. Ya, yang kedua yakni kasratu al-istighfar, banyak istighfar. Yang ketiga al-istihadu fi doa, bersungguh-sungguh dalam berdoa kepada Allah. Ini di antara ya sekian banyak sebab-sebab dalam pengabulan doa. Ya, terlebih amal saleh. Ya, kita dapatkan ilmu kemudian kita mengamalkannya. Bukan kita menumpuk ilmu tapi tidak mengamalkannya, berat. Ya, terkadang kita hebat dalam menasihati orang lain ya, dalam memberikan wasiat kepada orang lain tapi tidak bermanfaat bagi keluarga, itu banyak Pak. Pada istri dia lemah, kepada anak dia lemah, bahkan membela yang salah. Ini banyak demikian. Karena kecintaan yang bukan pada tempatnya. Cinta dengan hawa nafsu. Inilah yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkataan ya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, inna nafsal ammaratu bisu'il illa ma rahima rabbi, kata Allah Jalla wa ala. Surah Yusuf ya. Sungguhnya jiwa itu, hawa nafsu jiwa ini cenderung kepada keburukan. Cenderung kepada keburukan kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini contohnya seperti ini. Ya, kadang kita amal ma'ruf nahi munkar itu mudah pada orang lain. Tapi kepada keluarga, diri kita susah. Ya. Ya karena kecintaan cenderung kepada hawa nafsu, cintanya bukan pada tempatnya. Contoh misalnya melihat kemungkaran pada anak, pada keluarga. Contoh misalnya enggak amanah dan yang lainnya. Susah disampaikan, berat. Padahal orang yang tidak amanah kita semuanya termasuk misalnya. Waliyadzubillah. Tidak amanah, amanah yang diembankan kepadanya susah nanti nyeberangi jembatan sirat, berarti dosa besar. Dosa besar. Dan ketika kita memberikan nasihat kepada karib kerabat, biasanya apa? Dimusuhi, lebih kuat musuhnya, subhanallah. Ini ujian, Pak. Di antara kita ambil faedah surah Thaha, Allah berfirman, wa'mur ahlaka bis-shalah. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Jadi beribadah, ibadah yang paling top adalah salat saat itu. Ya, saat ini. Perintahkanlah keluargamu untuk salat. Wastabir 'alaiha. Kemudian sabarlah. Kenapa enggak wasbir 'alaiha tapi pakai wastabir 'alaiha? Yakni syiddatus sabri. Betul-betul ekstra sabar ketika memerintahkan, menyeru kepada keluarga. Luar biasa nih Pak. Antum bisa rasakan tuh, antum amal ma'ruf kepada ya, anak-anak, kepada keluarga, kecuali yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kurang keras kita terkadang. Ini ujian buat kita semua. Ya karena memang syaitan ya menggodanya dari hal yang demikian. Bahkan kita ikut arus bahkan waliyadzubillah untuk berdakwah ternyata ikut arus. Makanya kita punya kaidah ya, yaitu juga termasuk tauhid, yaitu hanya mengharapkan kepada Allah Subhanahu wa taala semata harapan. Bukan mengharap kepada orang lain, bergantung kepada orang lain. Alhamdulillah waktu menantu mau balik ke Madinah, kuliah kembali. Insyaallah tahun depan lulus insyaallah. Kalau enggak tahun depan insyaallah.
itu diberi wasiat oleh salah seorang ikhwan dari Tarakan, subhanallah. Nasihatnya bagus, luar biasa indah. Dia berkata, biasakan dirimu, yang kurang lebih seperti ini. Biasakan dirimu untuk tidak bergantung kepada orang lain. Kalau kita bergantung kepada orang tua lain, misal contohnya mengharap pada seorang kecintaannya, ketika dia mengkhianati, kita sakit hati. Tapi kalau kita gantungkan harapan kita kepada Allah yang disebut dengan tawakal, luar biasa. Allah kan yang menggerakkan hati seorang hamba meskipun sekali mungkin musuh kita akan apa? Allah gerakkan. Ini luar biasa nih, kita biasakan itu, Pak. Menggantungkan semua urusannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita berat ya ketika seorang biasa memberi kita hadiah misalnya, beri kita hadiah, terus hadiah. Ketika kita melihat dia kemungkaran di dalamnya, berat kita untuk menasihati. Mestinya kita nggak demikian, bukti cinta kita kepada dia, kita nasihatin dia. Atau ambil seseorang yang lebih memiliki power gitu ya, yang dia lebih dengar. Terkadang kalau kita tuh dekat, Pak, kadang kita diremehkan. Ya Ustadz juga demikian, kadang kalau lu dekat dengan madu, kadang diremehkan, diketawain dan seterusnya. Makanya para ulama itu heibah, memiliki kewibawaan. Ya kita tujuannya merendah diri. Cuman kadang-kadang sebagian ikhwan demikian, dia meremehkan. Ya, tapi ketika ada seseorang yang ada, meskipun di bawah ustaz tersebut kedudukannya dan keilmuannya, dia mendengar. Ini artinya orang yang dia takut, yang punya apa? Punya pengaruh. Ini luar biasa dakwah ya. Ya. Dan juga amal saleh. Di antara yang disebutkan Syekh Sulaiman Ar-Rahili adalah sebab di antara pengabulannya doa. Kita ambil dari faedah, kita santai aja ya. Ini kan masih bulan Syawal, kan ada yang puasa di antara antum sekalian. Dan ana juga sedikit baca kitab, karena tadi memperbaiki motor perang ya. Motor perang ana pas dekat rumah sudah baik, saya udah pasang seher piston sendiri ya. Kan dia ngebul kan pasang sendiri gitu kan. Ya sekalinya pas dicoba dekat rumah mogok dia. Tapi nggak sempat mogok. Ternyata water pumpnya jebol, jadi bercampur dengan oli. Kita coba bongkar sendiri, dia kan mau dia terkebegel, kita buka sendiri. Karena nggak tahu, lihat di YouTube. Paling kalau salah nggak bisa hidup, itu kalau di dunia. Tapi kalau agama, antum menyesatkan orang lain. Karena sering sendagurau sama Ustadz kita, Ustadz Abdul Aziz ya di Brunei. Beliau FC kan. Dia dulu orang sini alhamdulillah. Dia beliau di sini tadinya. Kita sendagurau, beliau juga biasa bongkar kijang dia, masih kita saling kata-kata gitu. Ini dunia, gampang katanya. Kalau salah paling kesetrum atau yang lainnya. Tapi kalau agama kita betul-betul belajar. Kalau enggak akan sesat atau menyesatkan orang lain. Ya, itu dia. Coba lihat amal saleh. Kita ambil pelajaran dari cerita Nabi Yunus alaihi salam. Agar kita semangat, Pak. Ya di antaranya Allah tolong dia karena banyak sunat. Itu amal saleh yang paling utama adalah sunat. Yani idnada rabbahu ya wa Yunus, sungguhnya ketika Yunus alaihissalam, ketika kata Nabi sallam ya idnada rabbahu, ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya wa huwa fi batinil hut, berada di dalam kegelapan ikan paus, ya yakni doanya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Tirmidzi, Hakim dan yang lainnya. Ya hasan dan disahihkan oleh Al-Albani. Ya, yakni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi shay'in qattu illa istajaba Allahu lah. Tidaklah seorang muslim yang dia berdoa dengan doa Nabi Yunus alaihissalam ini di nun, maka melainkan Allah akan kabulkan doanya. Maka kita berdoa dengannya, ya kita mohon kepada Allah ini dan itu, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Maka doanya mustajab. Ya, maka doanya mustajab. Ya. Maka tatkala Nabi Yunus alaihissalam berdoa dalam kegelapan tersebut, maka panajaynahu min al-ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin, kami selamatkan dia dari kegelapan ikan perut, di dalam perutnya ikan paus. Maka apa kata Imam Ibnu Katsir menyebut kana katsiras salah, seperti Qatadah dan yang lainnya. Kana katsiras salah ya firraha faraja. Dia itu Allah tolong, kalau annahu kana minal musabbihin lala bisa fi batni ila yaum yub'atsun. Tatkala dia tidak menjadi ahli zikir, maka niscaya dia berada di dalam perut ikan selama-lamanya sampai hari berbangkit. Tapi karena dia termasuk orang yang bertasbih, ahli zikir maksudnya bertasbih, maka ya Qatadah menyebutkan kana katsiras salah, dan Imam Ibnu Abbas juga berkata kana minal musallin, dia termasuk orang-orang yang
sholat. Jadi orang yang banyak sholatnya. Orang yang banyak sholatnya. Makanya kita apa kalau ingin permasalahan kita dihilangkan Allah SWT, perkara apapun sekecil apapun, terlebih perkara-perkara yang besar, maka ya kalau kita ingin diingat Allah Jalla wa'ala di waktu-waktu sempit kita, maka ingatlah Allah Jalla wa'ala di waktu kita sehat, di waktu kita luang. Kata Nabi SAW bersabda riwayat Tirmidzi, hadisnya sahih, ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifuka fi syiddah. Ingatlah Allah di waktu luang, maka Allah akan mengingat Anda di waktu susah. Susah apa aja, misalnya tambak nggak jadi-jadi ya kan, dimakan apa namanya terus ya, apa usaha apa ini gitu. Antum punya amalan andalan antum yang hanya Allah dan antum yang tahu, antum sebut amalan antum tersebut. Ya. Ya, antum sebut amalan tersebut. Setelah membaca doa Dhinnun, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ya Allah, kabulkan doaku ya Allah. Ya. Aku melakukan ini dan itu. Hanya engkau dan aku yang tahu. Kita harus punya amalan andalan. Entah kita sholat sunnah, entah kita sedekah, entah kita yang lainnya. Hanya Allah yang tahu. Ya. Luar biasa. Misalnya antum ada orang yang membutuhkan bantuan. Ya, antum misalnya lihat dia. Antum tahu misalnya dia orang miskin. Dia memang orang butuh. Ya, tidak punya kerja atau janda gitu ya misalnya. Antum tahu nomor rekeningnya misalnya. Antum transfer dia tanpa diketahui. Atau antum tahu rumahnya, antum letakkan sesuatu. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang lainnya, ya, di hadapannya tidak ada yang mengetahuinya. Ada amalan andalan kita. Ya, ini amalan luar biasa ini. Dan juga Nabi SAW bersabda, "Man sarra yastajib Allahu lahu inda syada'idi wal karbi falyajri dha'a fir raha." Siapa yang dia suka amalannya, doanya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, maka ingatlah Allah di waktu luang. Coba lihat cerita Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub alaihissalam itu kena penyakit, bukan penyakit seperti kita biasa, Pak. Penyakitnya, waduh, ditinggalin orang banyak. Semua meninggalkannya kecuali 3 orang. Kecuali tiga orang. Ya, bisa maju Pak. Salah dikit. Ya, apa. Ya, kecuali 3 orang. Yaitu istrinya yang solehah, kemudian apa? 2 temannya yang senantiasa menjenguk dia di waktu sore dan pagi. Kemudian penyakitnya itu dalam wasahu ma rawahu fi qissati akhrajahu Ibnu Abi Hatim wa sahahu Ibnu Hibban, riwayat yang sahih ya, yang disebutkan bahwasanya ya Nabi Ayub itu ya ibtuliya fi balaihi 13 sanatan, 13 tahun. Itu penyakit luar biasa, ditinggalin orang banyak. Artinya penyakit yang menjijikkan gitu ya. Keluar sesuatu yang busuk dari tubuhnya. Semuanya meninggalkan kecuali 3 orang, istrinya salehah, kemudian 2 orang temannya. Namun kedua orang temannya ini saling berkata-kata karena nggak sembuh-sembuh sakitnya. Maka dia berkata, laqad adnaba dzanban 'aziman, sesungguhnya Ayub ini kok nggak sembuh-sembuh. Pasti dia melakukan dosa yang besar ini. Dan itu terdengar oleh Nabi Ayub alaihissalam. Maka itu fahazina wada Allah. Hina idzin, dengan itulah perkataan tersebut itu menyakitkan hatinya. Ya, maka dia pun berdoa kepada Allah, wa ayyuba idznada rabbahu ya anni ma sanadurru anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fa kashafna ma bihi min dhurrin wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan min 'indina dzikra lil abidin. Dalam surah Al-Anbiya ya. Ya enggak salah ya. Ya, tatkala Nabi Ayub berkata, "Ya Allah, sungguhnya aku ada penyakitnya ya Allah, padahal Engkau Maha Rahim." Karena dengar temannya tadi yang berkata, ini pasti dosa besar dilakukan karena dia sakitnya tidak sembuh-sembuh. Padahal diuji sama Allah Subhanahu wa taala 13 tahun. Luar biasa. Untuk kena penyakit apa paling lama? Covid ya kemarin. Hah? Iya, paling menyiksakan Pak ya. Enggak bisa kemana mana walaupun kita sehat. Ya, fisik kita, jiwa kita yang lebih parah di lihat berita mati, ngeri kan. Akhirnya down. Ya, anak kemarin kena sakit apa ya, yang rasakan kelapus. Apa kelapus tuh? Mata ikan. Itu sakit luar biasa. Waktu disuntik, jerit-jerit kita sakit luar biasa. Itu baru mata ikan. Sebulanan lebih. Ini 13 tahun. Itu udah nggak sabar ya Allah. Seakan-akan penyakit paling besar, padahal ada lagi yang lebih parah. Coba lihat kita tuh ya Allah biasanya nggak banyak bersyukur kepada Allah. 13 tahun. Maka Allah Jalla wa'ala ketika dia berdoa, Allah kabulkan doanya. Ya Allah, aku kena penyakit nih ya Allah.
Engkau Maha Rahim, maksudnya sembuhkan aku. Karena sakit merasa dibilang berdosa besar. Karena sakitnya nggak sembuh-sembuh. Maka dia berdoa, kata dalam riwayat Al-Bukhari. Maka Allah kabulkan doanya dan Allah sembuhkan sakitnya dan Allah kembalikan hartanya dan anak-anaknya. Ternyata Allah nggak uji dia sakit aja, Mak. Keluarganya Allah hilangkan, anaknya Allah wafatkan seluruhnya. Wih, antum bisa bayangkan dia tinggal wafat anak-anaknya. Tadinya dia orang yang kaya, Allah habiskan semua hartanya. Ini luar biasa ujian 13 tahun. Ketika dia berdoa, maka Allah sembuhkan sakitnya dan Allah kembalikan hartanya dan anak-anaknya. Subhanallah. Maka disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, Abu Abdullah Muhammad Al-Mughir Al-Maddisi Al-Bukhari, bainama Ayyub yaghtasilu guryanan, yaitu disebutkan tatkala dia berdoa ini kemudian Ayyub lagi mandi telanjang. Ini bolehnya kita mandi telanjang, Pak, cuman enggak boleh di kolam renang. Jangan jadikan dalil, oh tapi Ayyub telanjang, oh pakai OTK, jangan. Mandi di tempat tertutup, itu boleh. Ya ada orang bilang nggak boleh mandi telanjang. Nggak apa-apa, boleh kalau tertutup. Ada lagi hadis palsu. Ini biasanya polemik bagi Pak Sutri. Mana Bahri? Ya, ada ya. Tadi WA-an, Ustaz. Ya, mandi terus Ustaz. Ada juga mandi Mana dia enggak ada yang sibuk ya, tidak ada izin mana sibuk ya. Kayaknya sibuk ya. Karena kadang apa iseng-isengnya, Bahri jangan lupa mandi janabah. Ya tuh mengingatkan gitu, semangat. Ya Ustaz, mandi terus. Ya, tatkala dia mandi telanjang Nabi Ayyub alaihissalam. Ini kita ahlu sunnah tuh paling enak ya, artinya ada dalil kerjakan, enggak apa-apa berarti. Kemudian apa? Kharra alaihi rijlu jaradin min dhahabin. Tiba-tiba Allah turunkan belalang dari emas. Ini bentuk Allah ganti hartanya yang hilang. Enggak ada yang mustahil bagi Allah, Pak. Kalau Allah mau kembalikan dan mau ambil harta kita, selesai. Selesai. Luar biasa nih kalau kita yakin sama Allah. Makanya Pak, kita makin tenang juga. Kalau misalnya kita sudah ada di depan mata itu rezeki kita, misalnya jasa dan yang lainnya gitu ya. Atau hak kita gitu. Itu tahu hak kita, tapi nggak sampai sama kita. Udah, kita beriman kepada Allah, ini buat kita tenang. Oh, bukan rezekiku. Tenang kita. Walaupun sakit hati ya, kalau lihat orang itu, awas. Tapi ya minimal ada tenang. Oh, bukan rezekiku ya. Kalau sudah rezekiku nggak akan pernah lepas. Kata Imam Syafi'i, ya meskipun berada di dalam dasar lautan. Sayatihi bifadlihi, maka dia akan sampaikan kepadaku, tidak akan pernah tertukar. Buat kita tenang. Ini belalang dari emas, turun Mak, hujan belalang emas. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam Bukhari ini? Faja'ala yahthi fi sawbih, maka dia kumpuli di pakaiannya, dia kumpulkan. Dia kumpulkan. Bukan serakah, dia kumpulkan, enggak apa-apa boleh. Nanti kalau antum kapan-kapan lihat misalnya ada rezeki gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala, dari langit misalnya, bisa aja terjadi emas atau yang lainnya. Dia ambil. Maka Allah berfirman, "Fanadahu rabbuhu ya Ayyub." Berkata Allah, "Wahai Ayyub, alam akun agnaituka amma tara?" Bukankah aku telah cukupkan engkau wahai Ayyub dengan melihat belalang-belalang dari emas tersebut? Artinya ketika dia mengumpulkan, Allah berfirman, "Kenapa dikumpulin gitu? Aku sudah cukupkan engkau sekedar melihat." Apa kata Nabi Ayyub? Ya. Qala rabbi qala bala ya rabbi, iya wahai Rabb. Walakin lagina fi barakatik. Tapi aku enggak akan pernah puas dari keberkahan darimu ya Allah. Artinya boleh kumpulin. Enggak puas kalau ini berkah engkau, aku kumpulin sebanyak-banyaknya. Artinya boleh ya mengumpulkan harta boleh. Ya, artinya ingat-ingat juga keluarkan haknya, yaitu zakat fitr, zakat hartanya. Kalau sudah antum sampai untuk harta, ada antum sebatas 85 gram emas sudah setahun, maka keluarkan 2,5%-nya. Kalau tidak, antum akan disetrika di akhirat. Allah Nabi SAW bersabda, "Idza kanat laka ishrun dinar wa alaihi lahul fi hasbi dinar." Ini dalil zakat harta itu dua syaratnya. Ya. Kalau tidak memenuhi syaratnya atau satu aja, namanya bukan zakat harta, tapi namanya infak sedekah biasa. Yaitu apa?
sudah standar minimal harta yang dia miliki seberat emas 85 gram. Itu kalau 24 karat. Tapi kalau 23 karat maka menjadi nominalnya naik jadi 88,69, 88 lebih. Itu kalau 23 karat karena ada tembaganya. Dan sudah setahun hitungan bulan hijrah keluarkan setengah persennya. Ya, ini syarat zakat harta. Tapi kalau antum misalnya pertanian, ya harus 900 kilo. Kalau 900 kilo keluarkan 10% atau 5%-nya. Ini di antara hak-hak. Karena tadi pembahasan masalah emasnya. Kumpulkan harta, seterusnya. Ini juga luar biasa ya. Ini cerita orang-orang soleh, para nabi. Ya Allah Subhanahu Wa Taala ujian itu ya jauh daripada kita, membuat kita tenang, ya membuat kita lebih menerima takdir Allah Subhanahu Wa Taala dan bersabar di atasnya. Oleh karenanya disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir, ya dia punya kitab namanya At-Tabari, tafsir At-Tabari, dia menyebutkan as-sabru yanqasimu ala thalathati aqsamin. Sabar itu terbagi menjadi tiga bagian. Yang pertama adalah as-sabru ala taatillah, sabar dalam ketaatan kepada Allah. Kita lihat Nabi Ayub sabar. Yang kedua, as-sabru an maksiatillah, ya bersabar akan menjauhi kemaksiatan kepada Allah. Sabar. Yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah, sabar kepada takdir yang Allah timpakan kepada kita, baik takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Makanya di antara taslimnya kita kepada takdirnya Allah yang buruk ketika kena musibah, dan musibah yang paling berat adalah kematian, kita mengucapkan alhamdulillah dulu. Yaitu apa? Alhamdulillahi ala kulli halin, kemudian inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berfirman, ya ubnu li abdi baitan fil jannah wa samuhu baital hamdi. Ini hadis sahih. Bangunkan untuk hambaku rumah di surga. Namain rumah tersebut dengan rumah pujian. Jadi kalau antara musibah, Pak, tapi dia mengucapkan alhamdulillah dulu. Ya, tapi kalau bisa jangan nyaring-nyaring lah. Kalau antum kena musibah, misalnya istri antum meninggal, alhamdulillah, ini orang kayaknya orang gila ini. Istrinya meninggal kok ucapin alhamdulillah. Ya lucu kan. Ya artinya pelan-pelan lah, enggak usah alhamdulillah rabbil alamin. Ini kita jalankan sunnah riwayat ini di hadis sahih. Kita ucapkan apa? Musibah yang paling berat kita pastikan adalah kematian. Musibah apa aja gitu ya, misalnya untuk sandung batu kah? Atau apa gitu ya. Kendaraan macet kah apa gitu ya, misalnya apa gitu ya. Ada musibah, HP hilang kah? Kita ucapkan dulu, Pak. Ini bentuk taslimnya kita kepada Allah, sabarnya akan musibah takdirnya Allah itu. Yaitu apa? Alhamdulillahi ala kulli halin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka antum dapat pahala apa? Dibangunkan rumah di surga. Rumahnya namanya rumah pujian. Nah, distribusi. Tapi jarang orang demikian. Kalau kena musibah ditipu orang, kok kurang ajar. Penipu nih. Misalnya orang bayar hutang, ya kan, antum mau bayar mau minta tagih orang ini kan musibah tuh, dia nggak bisa bayar, dia lari. Ini orang ini mudah cepat mati gitu. Mesti dia ucapkan alhamdulillahi ala kulli halin, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau antum gabungkan dari riwayat yang Nabi SAW ajarkan kepada Ummu Salamah, antum dapat pahala dan diganti musibah itu dengan dengan apa? Yang lebih baik dari musibah yang menimpa antum. Yaitu apa? Doanya yang Nabi ajarkan kepada Ummu Salamah, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, rawahu Muslim. Jadi gabungkan. Itu kita gabungkan dari riwayat-riwayat itu. Yaitu ketika kena musibah ucapan dulu alhamdulillahi ala kulli halin, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, baru Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Maka antum gabungkan semua pengamalan hadis tersebut. Antum akan diberi pahala dan diganti yang lebih baik. Gitu. Antum juga amalkan tuh. Kalau antum misalnya ada hilang apa gitu, antum amalkan, Allah pasti akan ganti itu. Antum enggak sangka-sangka. Itu enggak sangka-sangka. Ya. Tapi dilarang untuk meminta-minta kecuali apa? Terpaksa. Ya kalau dikasih diambil, tapi antum kalau minta-minta jangan. Kalau terpaksa kecuali ya, misalnya nggak mampu. Coba lihat luar biasa. Ini apa pengamalan ilmu ya. Ilmu kita amalkan. Kita dapat ilmu sedikit kita amalkan, dapat ilmu sedikit kita amalkan. Makanya di antara semangat kita untuk mengamalkan ilmu, di antaranya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu berkata, kata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia berkata, ta'allamu ma syi'ta, ta'allamu ma syi'tum, atau ta'allamta ma syi'ta, ya, atau ta'allamu ma syi'tum.
ya belajarlah engkau sekendakmu, belajar apa aja sekendakmu. Fala yanfa'akumullahu bil ilmi hatta ta'malu. Maka Allah tidak akan pernah memberikan sekalipun manfaat dari ilmu yang engkau telah dapatkan sampai engkau mengamalkannya. Coba lihat, luar biasa nih. Makanya kita kalau dapat ilmu kita amalkan. Ini luar biasa nikmat dapat. Kayak kita sebutkan misalnya, kita tahu tentang keutamaan zikir, ya kan? Zikir itu kata Nabi SAW riwayat Tirmidzi, yaitu apa? Khairun lakum. Ya, ini diantaranya zikir apa? Kata Nabi SAW, ala unabbiukum bi khairi a'malikum, maukah aku kabarkan kepada kalian amalan yang baik bagi kalian, yang paling baik. Wazkaha inda malikikum, yang paling suci di sisi Rabb kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum, dan paling mengangkat derajat kalian. Ini amalan luar biasa. Wa khairun lakum, lebih baik bagi kalian min infaqi dzahab wal warik, lebih baik daripada infak emas dan perak. Kemudian wa khairun lakum, lebih baik bagi kalian min antalqaw aduwakum wa fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum, lebih baik daripada kalian di medan perang saling menebas musuh kalian dan kalian pun menebas musuh kalian dan musuh kalian pun menebas kalian. Qalu bala, amalan apa itu wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Zikrullah, zikir kepada Allah. Kita tahu amalan zikir luar biasa. Kita semangat zikir kepada Allah, tahu hadisnya, jangan tinggalkan. Rugi meninggalkannya. Contoh misalnya zikir yang mudah ya habis sholat. Ini banyak orang habis sholat kita pergi, Pak. Maka kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, kalau mau mendapatkan keutamaan ini, zikir-zikir yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW, di antaranya zikir yang betulnya datangnya dari Nabi. Contoh yang kita sering lakukan dari sekian banyak zikir adalah apa? Zikir setelah sholat. Zikir setelah sholat itu di antaranya apa? Kata Nabi SAW, siapa yang dia membaca di belakang sholatnya min duburi sholat, di belakang sholat, artinya setelah sholat yang wajib, subhanallah 33 kali. Alhamdulillah 33 kali. Allahu Akbar 33 kali. Dilengkapi jadi 100. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ghufirat khotoyahu wa in kanat misla zabadil bahr. Rawahu Muslim. Akan diampunkan dosa-dosanya meskipun sebanyak buih di lautan. Ini luar biasa amalan Islam, Pak. Jadi kita nggak butuh lagi ngarang-ngarang amalan. Karena sudah lengkap dari Nabi. Ini syaratnya kalau kita mau jadi ahli zikir, itu zikir yang betul-betul datangnya dari Nabi SAW saja. Enak kan, Ahlus Sunnah tuh enak. Zikir ini. Habis sholat, makanya kalau kita habis sholat langsung tinggal pergi, ya Allah sayang sekali ini. Dia nggak butuh pengampunan Allah itu. Kecuali kalau memang ada uzur ya. Ada uzur misalnya apa ini dan yang ini. Tapi kebanyakan kita nggak ada uzur langsung pergi ya Allah. Ini diantara Allah tidak berikan manfaat dari ilmu yang telah dia dapatkan. Dan juga kaum muslimin Allah Subhanahu wa taala, Fudail ibnu Iyad yang dimuat oleh Imam Abdullah bin Barjas dalam kitabnya Kun Salafiyah, Usul Dakwah Salafiyah, ada 10 usul dakwah salafiyah. Yakni ketika pembahasan tentang al-hirsu ala tatbiqil amal al-Islam, yakni semangat dalam mengamalkan Islam, maka beliau memuat perkataan Fudail ibnu Iyad. Apa kata Fudail ibnu Iyad, seorang ulama tabi'in, la yazalul alimu jahilan hatta ya'mal bihi wa idza amila bihi kana ahlima. Orang yang berilmu itu senantiasa dikatakan jahil terus, bodoh terus sampai dia mengamalkan ilmunya. Kalau dia mengamalkan ilmunya baru dikatakan orang yang alim. Ya Allah, dulu saya pernah ketemu sama orang, ya Allah takdirkan ketemu, saya nggak tahu namanya siapa. Dia mengatakan dia keluar dari satu kelompok tertentu gitu ya. Dia ahli tahdir gitu, ahli tahdir. Ya Allah, ternyata antum namanya Anwar dan Ustadznya. Nama antum hampir setiap hari disebut juga. Disuruh jauhi majelisnya gitu. Sudah, jadi diapain Ustaz? Udah enggak apa-apa, biarin aja. Coba lihat. Ternyata Pak, kita lihat ya Allah, masalah asma wa sifat enggak tahu. Ya kan? Ya Allah, masih melakukan maksiat ya Allah, hal-hal yang sepele enggak tahu ya Allah. Itu hebatnya kemaksiatan, menjauhkan diri dari ketaatan kepada Allah. Maka sibuk dengan orang lain. Sibuk untuk tidak beramal saleh. Makanya belajar, ya kata Abdullah bin Mas'ud, ta'allamu fa idza alimtum fa'malu. Belajarlah ketika engkau mendapatkan ilmu, amalkan Pak. Ya, contoh misalnya amalan yang ringan ya, antum
ada apa namanya senyum sama orang lain. Ya. Ini kan la tahkiran kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tahkiran min ma'rufi syai'an wa antal ka'akhab bi wajhin taliq muslim. Jangan kau remehkan amalan yang kecil, tapi bisa menjadi besar pahala tersebut. Ya, meskipun hanya tersenyum, berseri-seri ketemu dengan saudara kalian, ketemu sama ikhwan kita senyum. Jangan sama istrinya orang senyum. Sama istrinya orang ibu-ibu juga nih sama lele-lele sayur. Pak, semeringah. Tapi sama ikhwan ada orang kayak soleh. Ini banyak nih tuh orang-orang kayak cadar tuh ya Allah. Tapi enggak ada di sini, enggak ada di kota lain. Itu kalau sama lele-lele, oh ini berapa le, oh dikasih diskon 1.000, oh baiknya lele itu seumur hidup disebut. Hati-hati nih ya, yang tukang lele-lele misalnya pagi tuh. Aku bilang lele ya, tapi nggak tahu. Hati-hati nih, kasih diskon ibu-ibu, dia dikeroyokin ibu-ibu setiap pagi tuh dikeroyokin ibu-ibu tuh luar biasa. Mantap. Punya strong tinggi bahaya itu. Ujian. Ini juga ya harus sabar. Beramal soleh, senyum sama Assalamualaikum gitu. Senyum siapapun. Karena dalam riwayat yang lain sebelum kita akhiri, yang mengucapkan salam kepada setiap orang muslim yang kau kenal, kau enggak kenal. Yang kau kenal ataupun tidak kau kenal, ini diantara amal luar biasa. Ya kita Assalamualaikum warahmatullahi muslim. Ya kita sebarkan ya amal soleh yang bisa kita lakukan. Mungkin untuk disampaikan Pak ya udah masuk waktu ya. Mau kekurangan ya motivasi saja untuk beramal soleh ya. Yang sedikit ini ya mohon maaf atas kesalahan dalam kata dan perbuatan. Wa akhiru da'wana subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.